शक्ति का पास में होना जरूरी है, शक्ति के इस्तेमाल का है। हल्का सा झटका। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penggemar Bollywood, kembali bersama Dogan Pix. Video kali ini kita akan bahas satu lagi film India yang populer di tahun 2012, berjudul Agnipath. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama India, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra, Rishi Kapoor, dan Sanjay Dutt. Film ini bercerita tentang balas dendam pria bernama Vijay kepada gembong narkoba yang dipimpin oleh Kancha yang telah membunuh ayah Vijay bernama Dinanath Chauhan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film dibuka dengan menampilkan sebuah acara festival di desa Mandua. Desa Mandua adalah desa yang berada di sebuah pulau yang dihuni oleh sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari pabrik garam. Ini Dinanath Chauhan. Dia adalah seorang guru yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk di desa tersebut. Istrinya bernama Suhasini Chauhan dan anaknya bernama Vijay Chauhan. Vijay adalah anak yang pemberani dan tidak suka dengan ketidakadilan. Contoh satu ini ketika salah satu temannya bernama Surya tidak adil dalam membagi hasil kerjasama mereka. Dia pun kemudian menghajar Surya sampai hidungnya berdarah. Namun Dinanath kemudian datang melerai mereka. Vijay masih kesal dengan Surya. Dia kemudian menyendiri di bawah pohon beringin. Ayahnya pun kemudian datang dan menghiburnya. Popularitas dan kehormatan Dinanath di mata seluruh penduduk desa Mandua menciptakan kekhawatiran bagi kepala desa Mandua. Dia mulai takut dan khawatir kalau Dinanath akan menggeser popularitas dan kedudukannya di Mandua. Oleh karena itu, dia kemudian meminta anaknya bernama Kancha datang ke Mandua untuk menolongnya. Keesokan harinya Kancha pun tiba di desa Mandua. Kehadiran Kancha di desa itu membawa pengaruh negatif bagi sebagian besar masyarakat. Di depan seluruh masyarakat Mandua, Kancha kemudian mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik garam terbesar di Mandua dengan iming-iming semua keuntungan menjadi milik penduduk yang mau meminjamkan lahannya. आपकी जमीन लीज पे लेनी होगी। जमीन का मुनाफा आपका, जमीन की इनकम आपकी, फैक्ट्री मेरी और फैक्ट्री में पैसा मेरा। Seluruh masyarakat Mandua tidak mengetahui bahwa sebenarnya Kancha berencana membangun pabrik kokain di Mandua. Namun Dinanath yang tidak percaya dengan rencana Kancha kemudian mengajak seluruh masyarakat agar tidak meminjamkan lahan mereka kepada Kancha, dan masyarakat pun setuju. Mendengar hal tersebut, Kancha kemudian membuat rencana untuk memfitnah Dinanath. Bindia, salah satu gadis di desa itu, dikorbankan untuk menjebak Dinanath. Bindia dibunuh di dalam sekolah dan kemudian menuduh Dinanath lah yang melakukannya. Masyarakat yang termakan fitnah Kancha kemudian menghakimi Dinanath dan membakar rumahnya. Kancha selanjutnya menyeret tubuh Dinanath dan menggantungnya di pohon beringin. Vijay sangat sedih menyaksikan kematian ayahnya yang begitu mengerikan. Bersama ibunya, dia kemudian menguburkan mayat ayahnya. Vijay dan ibunya kemudian pergi ke Mumbai mencari kehidupan yang lebih aman. Di tengah perjalanan, Suhasini sang ibu kemudian melahirkan anak perempuan yang kemudian diberi nama Siksa. Mereka kemudian tinggal di rumah susun Dongri di Mumbai. Beberapa hari di Mumbai, Vijay kemudian melihat Kancha melintas di depannya. Dia pun bergegas mengejar dan mengikutinya. Kancha kemudian bertemu dengan Rauf Lala, pemimpin geng perdagangan anak wanita di Mumbai. Kancha ingin menjalin kerjasama penjualan narkoba dengan Lala di Mumbai. Namun Lala menolaknya dan menyuruh Kancha pergi. Lala kemudian membunuh seorang pria bernama Tatya yang dibayar Kancha untuk membunuh dirinya. Kejadian itu disaksikan seluruh penghuni rusun termasuk Vijay. Namun tak satu pun yang berani bersaksi di depan polisi.
Keesokan harinya, Inspektur Polisi Gaitonde kemudian meminta Vijay untuk bersaksi untuk mengungkap pelaku pembunuh Tatya. Namun Vijay tidak mau mengungkapnya meskipun di situ ada Rauf Lala sebagai pelakunya. Vijay sengaja menyelamatkan Lala dari jerat hukum. Dia berpikir di masa depan dia akan menggunakan kekuatan Lala untuk membalas dendam kematian ayahnya kepada Kancha. Seorang polisi bernama Shinde yang tidak puas dengan kesaksian Vijay, dia kembali mencari Vijay dengan sangat emosi. Namun sayangnya dia justru tewas tertembak oleh Vijay. Setelah membunuh Shinde, Vijay kemudian mendatangi Rauf Lala. Film selanjutnya bercerita 15 tahun kemudian. Perdagangan wanita dan narkoba semakin merajalela di Mumbai. Diperkuat Vijay yang sudah dewasa sebagai tangan kanannya, bisnis terlarang Rauf Lala semakin meluas hingga menguasai Asia. Sementara di Mandua, Kancha memimpin desa tersebut dengan sangat sadis. Dia membantai banyak penduduk terutama yang tidak sejalan dengannya. Dan ini adalah Kali Gaude, kekasih Vijay. Dia ingin sekali menikah dengan Vijay, namun Vijay belum siap. Kali sangat memahami benar tujuan hidup Vijay di Mumbai. Oleh karenanya, dia selalu setia menunggu kapan saja Vijay bersedia menikahinya. Vijay kemudian pergi ke rumah ibunya. Dia mengantarkan hadiah ulang tahun untuk Siksa, adiknya yang kini berusia 15 tahun. Namun Vijay masih menyembunyikan identitasnya dari Siksa semenjak ibunya mengusirnya dan melarangnya bertemu dengan Siksa. Pembunuhan kembali terjadi di Mumbai. Mereka yang dibunuh adalah anak buah Santaram yang menjalankan bisnis narkoba Kancha di Mumbai. Kancha menantang Lala dan bertekad akan menguasai Mumbai. Sementara Menteri Dalam Negeri bernama Borkar yang ternyata adalah partner bisnis narkoba Kancha mengatakan Rauf Lala adalah targetnya, bukan Kancha. Karena cuma Lala yang menjalankan bisnis narkoba di Mumbai, sehingga dia berencana menghentikan kejahatan Lala. Rauf Lala kemudian mendapat informasi dari salah satu pengedar narkoba di Mumbai bernama Tony, bahwa bisnis kokain Lala mulai sepi pembeli karena putranya menjual dengan harga sangat tinggi. Sementara Vijay mencoba mencari informasi tentang hal tersebut. Dia mencurigai kalau itu adalah rencana Kancha yang akan menyelundupkan dan menjual kokain dengan harga murah di Mumbai. Vijay selanjutnya menculik salah satu polisi yang diduga mengetahui informasi tersebut. Setelah beberapa kali menggertak dan menakut-nakuti polisi itu, Vijay akhirnya mendapat informasi bahwa barang kokain milik Kancha akan diselundupkan ke rumah Borkar. Mendengar informasi tersebut, Vijay kemudian menelpon Inspektur Gaitonde dan menyuruhnya menggerbek Borkar di rumahnya. Dari jalur laut, Santaram anak buah Kancha kemudian datang membawa kokain tersebut ke rumah Borkar dan selanjutnya menyembunyikannya di gudang. Vijay yang lebih dulu datang selanjutnya meminta Borkar untuk membantunya bertemu dengan Santaram. Jika tidak, dia mengancam akan membongkar rahasia Borkar menyimpan kokain kepada Inspektur Gaitonde. Mendengar ancaman Vijay, Borkar pun takut dan menyetujui permintaan Vijay. Borkar selanjutnya bertemu dengan Santaram. Santaram sangat takut dengan Kancha gara-gara barang yang dibawa ke rumah Borkar hilang. Dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh Gaitonde, namun Borkar melarangnya. Borkar justru menyarankan Santaram untuk membunuh Vijay. Setelah Borkar pergi, Vijay kemudian masuk dan mencekik Santaram hingga kesakitan dan ketakutan. Vijay mengatakan jika ia menginginkan dan menguasai Mumbai seluruhnya, sehingga ia meminta Santaram membantunya mendapat barang dari Kancha. Dengan cara ini, Vijay akan bisa lebih dekat dengan Kancha dan Mandua. Rauf Lala sangat senang dan bangga mendengar keberhasilan Vijay menggagalkan penyelundupan narkoba milik Kancha di Mumbai. Menurutnya itu adalah kekalahan bagi Kancha, sehingga hal tersebut otomatis akan memperkuat posisinya di Mumbai. Rauf Lala selanjutnya menghadiahkan wilayah Bakri Adda dan Dongri untuk Vijay, serta semua anak buahnya berjanji akan setia mendukung Vijay.
Mendengar hal tersebut, Mazhar putra Lala kemudian memprotes ayahnya. Dia mengatakan wilayah-wilayah yang telah diberikan Lala kepada Vijay tersebut seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Vijay. Lalu Rauf Lala menjawab, sebenarnya dia hanya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Vijay untuk berkuasa di wilayah tersebut. Namun yang memegang kuasa tertinggi tetaplah Mazhar, putranya sendiri. Sehingga dia boleh mengambil alih wilayah tersebut kapanpun meskipun Vijay masih hidup atau mati. Sementara Vijay juga memiliki rencana lain untuk berkuasa di Mumbai tanpa harus menerima kebaikan dari Lala. Dia juga sebenarnya hanya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Lala. Sehingga beberapa saat kemudian dia pun tertembak, dan itu juga merupakan bagian dari rencananya untuk mendapatkan simpati dari Mazhar yang begitu membencinya. Vijay sengaja menyuruh Santaram menembaknya seolah-olah dia menyelamatkan nyawa Mazhar. Sehingga sejak saat itu Mazhar pun berhutang nyawa dan mulai baik kepada Vijay. Namun Inspektur Gaitonde mencurigai peristiwa penembakan tersebut adalah rencana Vijay. Dari peluru yang digunakan dia bisa mengetahui bahwa itu adalah settingan. Dia kemudian menyuruh Vijay memanfaatkan waktu selagi dia melakukan investigasi terhadap kasusnya. Beberapa saat lagi acara pernikahan Mazhar akan segera dilangsungkan. Namun Mazhar kemudian mendapat telepon dari Santaram. Dia memberitahu Mazhar kalau dialah yang melakukan penembakan itu. Mendengar hal itu, Mazhar terbakar emosi. Dia selanjutnya mengambil pistol dan bergegas mencari Santaram. Vijay yang mencoba mencegahnya, namun sebenarnya dia senang rencananya akan berjalan mulus. Sesampai di tempat Santaram, pertempuran antara Mazhar dan Santaram pun berlangsung. Hingga akhirnya Mazhar pun tewas. Setelah Mazhar tewas, Vijay kemudian membunuh Santaram. Menurutnya dia sekarang tidak perlu Rauf Lala dan Santaram untuk bisa sampai kepada Kancha. कांचा से सीधे मिलने के लिए ना मुझे रौफ लाला की जरूरत और अब ना तेरी। Vijay selanjutnya membawa pulang mayat Mazhar. Melihat putranya tewas, Rauf Lala shock dan jatuh sakit. Vijay selanjutnya mendapat kesempatan menggantikan posisi Rauf Lala untuk berkuasa di Mumbai. Di bawah komando Vijay, Mumbai terutama di wilayah Dongri berubah total dan aman. Bisnis perdagangan wanita dan anak dihentikan. Vijay selanjutnya mendapat telepon dari Kancha. Vijay mengatakan akan mendatangi Kancha di Mandua. Mendengar hal itu, Kancha pun siap menyambut Vijay. Namun Kancha mencurigai kedatangan Vijay ke Mandua. Sampai di Mandua, Vijay disambut ketat anak buah Kancha. Dia kemudian mengingat kehidupan masa kecilnya yang dulu di Mandua. Surya, teman masa kecilnya yang pernah ia pukul, sekolah, dan rumahnya yang dibakar saat peristiwa pembunuhan ayahnya, serta pohon beringin tempat dinanat ayahnya digantung mati dengan sadis oleh Kancha. Hal tersebut membuatnya geram, ingin segera balas dendam kepada Kancha. Kancha dan Vijay memulai obrolan terkait wilayah bisnis narkoba yang akan mereka jalankan. Hingga Kancha kemudian menawarkan imbalan apa yang diinginkan Vijay jika dia bisa menguasai Mumbai. Vijay selanjutnya menjawab Mandua. Dia menginginkan Mumbai ditukar dengan Mandua. Mendengar jawaban Vijay, Kancha sangat marah, selanjutnya menghukum Vijay. कांचा का दिल कितना बड़ा है। Beberapa waktu kemudian, Kancha pun sepakat jika kekuasaan Mandua ditukar dengan Mumbai. Karena bagaimanapun Mumbai adalah impian Kancha sejak lama. Namun Kancha memberikan syarat kepada Vijay, yaitu harus membunuh Inspektur Gaitonde terlebih dahulu. Karena baginya Gaitonde adalah penghalang besar bisnis kokainnya di Mumbai. Sementara Rauf Lala sudah sadar dan sehat. Dia pun mengetahui jika kematian putranya semua adalah rencana Vijay. Lala sangat marah. Selanjutnya bersama seluruh anak buahnya dia menculik, siksa adiknya Vijay untuk dijual kepada para saudagar. Penjagaan seluruh anak buah Lala membuat polisi pun tidak dapat masuk. Vijay dan warga Rusun Dongri kemudian datang menyerang Lala dan anak buahnya. Vijay dan Rauf Lala selanjutnya bertarung hingga akhirnya Lala pun tewas di tangan Vijay. Ibu Vijay kemudian memberitahu Siksa kalau Vijay adalah kakaknya.
Siksa selanjutnya mencari Vijay ke tempat tinggalnya, dan ini adalah momen yang begitu mengharukan dari film ini, teman-teman. Setelah 15 tahun lamanya menyembunyikan identitasnya, baru kali ini Vijay kembali memeluk adik tersayangnya. Kanca selanjutnya mengirim Surya ke Mumbai untuk membantu Vijay menghabisi Gaitonde pada festival Ganesha mendatang. Mendengar rencana Kanca, Vijay kemudian menemui Gaitonde dan memperingatinya untuk melupakan tentang Kanca. Namun Gaitonde mengatakan dia tidak takut dengan Kanca. Acara festival Ganesha pun berlangsung. Surya mulai memburu Gaitonde untuk membunuhnya. Namun dia justru tewas di tangan Vijay. Berita kematian Surya di acara festival Ganesha tersebar di media, sehingga Borkar, Suhasini, dan Kanca mengetahuinya. Borkar kemudian memberitahu Kanca identitas Vijay yang membunuh Surya selengkapnya, bahwa dia adalah Vijay Dinanath Chauhan, putra Dinanath Chauhan yang dia bunuh 15 tahun yang lalu. Mendengar informasi tersebut, Kanca selanjutnya mengutus anak buahnya untuk membunuh Vijay. Vijay kemudian siap menikahi Kali. Dengan hasil tabungan mereka akhirnya menikah. Namun kebahagiaan pernikahan mereka hanyalah sesaat, sebab usai pernikahan mereka selanjutnya diserang anak buah Kanca. Dengan membabi buta, anak buah Kanca membantai semua orang yang hadir di pernikahan Vijay dan Kali hingga tewas. Dan sayangnya Kali juga terkena tembak sehingga menyebabkannya juga tewas. Vijay kemudian menyerang markas Kanca di Mandua. Dia meledakkan beberapa benteng pertahanan Kanca dan membantai anak buahnya. Setelah membantai anak buah Kanca, Vijay dan Kanca kemudian bertarung habis-habisan sampai tetes darah penghabisan. Beberapa kali Kanca berhasil menikam tubuh Vijay, menyeretnya seperti yang dilakukan kepada Dinanath, ayah Vijay. Namun Vijay tetap bertahan hidup. Hingga akhirnya keadaan berbalik. Vijay berhasil merobohkan Kanca. Selanjutnya Vijay menggantung Kanca sampai tewas di pohon beringin, sebagaimana yang telah Kanca lakukan terhadap ayah Vijay. Kanca sang penjahat pun tewas, dan dendam Vijay Dinanath Chauhan pun juga terbalas. Giliran Om Mimin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.